Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nungki Melasari, NPM 31, dan partner saya Anis Rohmawati, NPM 32. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sterilisasi dan pembuatan zat. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Sedangkan pasteurisasi adalah proses pemanasan untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan pada suhu 60-100 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan kamer, serta menginaktivasi enzim yang terdapat dalam bahan pangan itu sendiri, namun masih mempertimbangkan mutunya. Kemudian metode sterilisasi. Metode sterilisasi dibagi menjadi 3, yaitu fisik, kimia, dan secara mekanik. Sterilisasi fisik dibagi menjadi 2, yaitu sterilisasi secara kering dan basah. Untuk sterilisasi kering, contohnya pemijaran. Pemijaran sendiri itu menggunakan alat-alat seperti ujung ose, ujung pinset, ujung spatula yang berbahan logam, kemudian dibakar ujungnya. Lalu untuk udara panas, umumnya sterilisasi kering ini dilakukan dengan cara menggunakan oven pada suhu 160-180 derajat selama 1-2 jam. Kemudian untuk sterilisasi basah, contohnya adalah uap mengalir, yaitu uap dialirkan pada benda yang disterilisasi secara berulang-ulang pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada uap bertekanan yang menggunakan alat bernama autoklaf. Dalam autoklaf, uap berada dalam keadaan jenuh dan peningkatan tekanan mengakibatkan suhu yang tercapai menjadi lebih tinggi. Kemudian ini alatnya hot air oven, yaitu alat yang digunakan untuk sterilisasi menggunakan udara kering. Kemudian ada autoklaf, yaitu alat untuk sterilisasi menggunakan uap air panas yang bertekanan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Kemudian kelebihan dan kekurangan alat-alat tersebut yaitu untuk autoklaf, kelebihannya waktu putarannya singkat, penetrasi yang baik, dan dapat digunakan untuk alat logam, kain, gelas, dan karet. Kekurangannya korosi dari instrumen baja karbon yang tidak terlindung, kemasan tetap basah pada akhir putaran. Kemudian untuk kelebihan oven adalah efektif dan aman untuk sterilisasi, tidak mengakibatkan alat-alat tajam menjadi tumpul, dan tidak menyebabkan korosi. Kekurangannya diperlukan waktu putaran yang lama untuk sterilisasi, penetrasi buruk, dan tidak dapat digunakan untuk plastik, karet, dan kain. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam pewarnaan. Jadi yang pertama ini ada pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ini menggunakan pewarna tunggal. Maksudnya pewarna tunggal ini biasanya digunakan untuk pewarna sederhana metil blue, basic fucsin, dan kristal violet. Yang kedua ini ada pewarnaan gram. Nah, maksud dari warna gram ini yaitu untuk membedakan spesies bakteri menjadi 2 kelompok besar, yakni gram positif dan gram negatif berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dinding sel mereka. Selanjutnya ada pewarnaan tahan asam. Maksud dari pewarnaan tahan asam ini, pada pewarnaan bakteri asam dia menggunakan metode Nielsen atau disebut juga dengan Holstein. Bakteri tahan asam ini akan berwarna merah karena dia menyerap warna karboksil yang dipanaskan. Kemudian pada saat pemanasan dinding sel, bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarna dapat terserap. Selanjutnya ada pewarnaan spora. Nah, pewarnaan yang dimaksud tersebut adalah dengan penggunaan larutan hijau malakit 5%, dan untuk memperjelas pengamatan sel vegetatif juga diwarnai dengan larutan sarin 0,5%, sehingga sel vegetatif ini akan berwarna merah, sedangkan spora akan berwarna hijau.
Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam sterilisasi dan pembuatan zat. Nah, yang pertama ini ada waktu. Waktu ini merupakan faktor kritis karena semua organisme ini tidak mati pada saat yang bersamaan. Jadi waktu ini diperlukan waktu minimum pada suhu sterilisasi untuk membunuh semua organisme. Yang kedua ini ada suhu. Jadi peningkatan suhu secara drastis ini juga akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sterilisasi. Yang selanjutnya ada faktor kelembapan. Jadi uap jenuh berada pada kesetimbangan dengan air yang dipanaskan pada tekanan yang sama, yang berarti dia mengandung jumlah kelembapan maksimal tanpa adanya kondensat cair. Selanjutnya ada faktor drying atau pengeringan. Jadi peralatan harus dalam keadaan kering sebelum dipindah dari alat sterilisasi. Selanjutnya, nah jadi pada percobaan sterilisasi dan pembuatan zat, yaitu metode yang digunakan ada dua, yaitu secara fisik dan secara kimia. Sterilisasi secara kimia ini dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 70% ke permukaan alat yang akan disterilisasi. Kemudian dibungkus dengan kertas coklat. Nah, fungsi dari kertas coklat di sini itu untuk membungkus alat-alat yang akan disterilisasi agar tidak terkontaminasi oleh lingkungan luar. Dan yang terakhir ada oven yang mempunyai fungsi sebagai alat sterilisasi panas dan selanjutnya disterilisasi secara fisik menggunakan oven. Nah, sterilisasi pada oven ini dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius kurang lebih selama 1,5 jam. Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan alkohol dengan konsentrasi 70%. Mengapa? Karena menurut Susanto pada tahun 2016, alkohol dengan konsentrasi 70% ini lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme. Karena dia mengandung karena kandungan air di dalamnya. Nah, pelarut tersebut itu digunakan sebagai pelarut protein yang terdenaturasi. Alkohol mendenaturasi protein dengan cara dehidrasi dan melarutkan lemak sehingga membran sel rusak dan enzim-enzim yang diinaktifkan oleh alkohol. Namun, alkohol ini belum bisa membunuh mikroorganisme seutuhnya sehingga dilakukan sterilisasi lebih lanjut menggunakan pemanasan oven sehingga mikroorganisme itu akan hilang. Pada pembuatan zat, warna yang dihasilkan itu masing-masing larutan telah sesuai dengan literatur. Jadi pada percobaan yang kita lakukan itu atau yang kita simak pada video itu sesuai. Jadi ini ada pembuatan zat, yaitu ada Veiling A, dia itu berwarna biru bening, Veiling B dia tidak berwarna, kristal violet berwarna ungu, asid alkohol dia berwarna jernih, methylene blue dia berwarna biru, methylene blue itu berwarna biru pekat, glycol iodin berwarna coklat, khusus kristal violet itu berwarna ungu, dan nitrosin dia berwarna hitam. Selanjutnya, ini ada aplikasi. Jadi aplikasi pada sterilisasi ini obat-obatan. Jadi dia lebih ke keamanan ataupun untuk mempertahankan dari faktor mikroorganisme agar dia itu tetap steril. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan video tentang percobaan sterilisasi dan pembuatan zat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.